bisnis idea, Menarik, Pak. Ya, orang akan berpikir, wah menarik nih untuk implementasinya. Jadi dengan ketertarikan bisnis, jadi teknologi one thing, teknologi itu satu hal, tetapi bisnis juga hal yang lain. Kita punya teknologi yang mumpuni, tapi secara bisnis nggak masuk, nggak ada yang implementasi, Pak. betul, Dengan Pak David. adanya cerita yang di atas itu tadi, oh, ini saya ingin menunjukkan bahwa investasi di bidang ini tuh sekarang sudah mulai menjadi hal yang menarik, sehingga penetrasi renewable energy menjadi hal yang possible, and net zero emission itu menjadi hal yang mungkin bisa dilakukan, bukan lagi menjadi wacana gitu, tetapi benar-benar suatu ide yang bisa dilaksanakan, bukan cuma wacana. Di situ Pak yang saya tekankan, karena secara teknologi sudah banyak manufaktur yang bisa mengimplementasikannya, secara ekonomi juga masuk gitu. Jadi ini yang menjadi pertimbangan. Mungkin ada pertimbangan lain nanti kayak land Ya, acquisition karena PLTS butuh ya, lahan. Nah itu menjadi menjadi pertimbangan-pertimbangan yang lain. Itu Pak Edison Pak ya. atas jawabannya. Terima kasih, Pak David, pencerahan yang cukup clear ini. Hanya saja satu pertanyaan saya, kalau 70% storage gitu, 30% panel, hanya saya mau mengatakan LCOE-nya akan lebih tinggi atau akan menjadi lebih rendah? Karena kan LCOE-nya belum saya hitung tuh dengan 70%. Kan dari hitungan Bapak kan 40% tadi. Secara logika aja. Iya. Nah, secara logika Pak, mungkin kalau kita bisa 100% PV dan baterai tanpa ada genset gitu ya Pak ya, Ya, eh, itu ada kemungkinan kalau misalnya nilainya sama gitu, nilainya sama di mana cost per kWh dari energy charging PV-nya ini akan sama, dan harga baterainya juga mungkin akan lebih murah, itu sebenarnya secara LCOE itu pasti akan lebih rendah lagi secara LCOE, karena ini kan sistemnya percentage ya Pak, penjumlahan ya, ya, dijumlahin gitu. ya. Iya, Ya harusnya logikanya. akan lebih murah lagi. Ya, Tetapi ada, iya, logikanya seperti itu. ya. Tetapi faktanya di aplikasi Lapangan. ini Ya, agak agak sulit. rumit, Pak. Jadi, agak Ya. rumitnya adalah, nah agak rumitnya adalah tadi di sini ada hal land acquisition yang perlu dipertimbangkan, ya, Ya di di luar sisi land lah, Pak. PV, Di luar land. ya, ya. Tapi kalau di luar itu Ya. menjadi menjadi hal yang Menja- mungkin lebih murah, pasti akan lebih menjadi hal murah, yang ya, mungkin lebih murah ya. dibandingkan dengan genset, Ya. ya. Nah, spesifikasi baterai seperti apa, Pak, sehingga kita bisa membuat efektivitasnya menjadi lebih lama? Kan rata-rata kan bus harusnya 20 tahun, Pak, jangan 10 tahun, Pak, gitu, Pak. Kan berat juga ganti-ganti sel baterai. Nah, teknologi ini yang menjadi dasar pertimbangan kalau ada demand yang meminta 100 seperti itu, Pak. 100%. Mungkin sebagai masukan bagi kami, Pak. Makasih. Baik, Pak Edison. Jadi tadi saya menyampaikan ada standar IEEE 1457 tadi ya Pak ya, yang Ya. untuk apa namanya, standar SOH baterai. Ya jangan di 10 tahun, tapi di 20 tahun apakah possible? Nah, sebenarnya possible saja Pak, ketika satu sistem itu sebenarnya di sini dia akan mengalami derating ya Pak. Di tahun pertama dia masih full 100%, tetapi di tahun ke-10 dia sudah Turun, derating. berkurang nih, Hmm. terdegradasi ya, derating ya, Hmm. peluruhan itu di semua material itu pasti ada. Nah, selama di end of life dari sistem EOL-nya, end of life dari sistemnya itu masih di atas sesuai apa namanya yang disyaratkan, misalnya Bapak mau mengikuti yang mana, mau mengikuti IEEE 1457 atau mengikuti standar pabrikan, ya pabrikan ada tadi saya menyebutkan ada yang 60% perhitungannya, ada yang 70%, tergantung pabrikan, uh, mereka yang menstandarisasikan ya, di end of life-nya. Nah, tapi kalau kita menggunakan IEEE itu tadi kita di 80% di end of life. Jadi SOH baterai 80% harus diganti. Nah, inilah yang sebenarnya kita lakukan kuncian, Pak. Maksudnya kuncian itu adalah salah satu faktor ketika kita memilih suatu barang. Berarti total energi yang bisa dihasilkan, apakah mereka bisa menjanjikan ini? Nah,
Apakah manufaktur itu bisa menjanjikan ini, total ini? Ya, Hmm. pasti kalau ini kan ada diskonnya Hmm. di 8% ya, berarti apakah manufaktur itu bisa menjanjikan ini? Oh, Hmm. sorry, sorry, maaf. Di sini yang 30 di sini, Pak. Apakah bisa menjadikan ini? Nah, ini yang jadi apa namanya? Pertimbangan, salah satu pertimbangannya. Lalu ketika dia menjanjikan misalnya, ya Pak, saya janji bisa gitu, bisa bisa memberikan nilai 22.000 gitu. Iya. Lalu yang pertanyaan berikutnya adalah how. Iya. Nah, how itu menjawab apa? Bagaimana kamu menjaga supaya derating ini terjadi seperti ini? Teknologi apa yang kalian punya gitu? Dari manufaktur tersebut harus harus menjawab gitu. How? Nah, ini experience di konsultan dikit-dikit. Iya. Lalu how melakukan apa namanya klaim terhadap janji itu. How klaimnya. Lalu again how if not achieved kalau tidak terjadi. Jadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana. Jadi nilainya berapa, lalu bagaimana kita manufaktur itu meyakinkan customer untuk ini pasti bisa bisa terjadi gitu. Misalnya bisa jadi ada bilang saya menjanjikan gitu. Saya menjanjikan bahwa bisa selama total umur hidupnya di 22.000 megawatt hour baterai. Tetapi waktu ditanya how, jawabannya adalah Bapak harus menjaga temperatur kerja baterai di eh, 20 derajat Celcius. Lalu siapa yang menjaganya? Adalah user. Artinya di situ ada resiko yang ditanggung oleh user, oleh investor bahwa oke dia menjanjikan 22,6 mega, tetapi investor Hmm. memiliki suatu kewajiban untuk menjaga temperaturnya di 22 Hmm. derajat, 20 derajat Celcius. Yang artinya itu menjadi resiko si investor. Nah, Hmm. sekarang pertanyaannya adalah investor mampu dan mau atau tidak untuk menanggung Hmm. resiko itu. Kalau tidak mampu dan tidak mau, bisa dikembalikan ke pabrikan. Hmm. Pabrikan, kamu ada nggak solusi untuk ini? Karena saya tidak mau menanggung resikonya. Ada, Hmm. tetapi harganya naik, Iya. capeknya naik. Iya. Wah, berarti nah di situ Pak, teknologi apa yang bisa di Iya. trade off-nya ada di mana? Trade off-nya ada di mana? Nah, itu yang bagaimana kita memilih baterai ya sebenarnya kita melihat dari energi yield-nya yang mereka janjikan. Karena number of cycle menurut saya satu hal, tetapi energi yang dijanjikan itu menjadi hal hal lain gitu kan. Lalu setelah itu how, bagaimana? Jadi ketika Iya. ditanya how, maka manufaktur tersebut akan menjelaskan teknologi apa yang mereka punya sehingga eh, nilai yang dijanjikan tersebut bisa bisa di bisa tercapai. Selain teknologi juga mungkin ada servis gitu. Misalnya inspeksi selama 1 tahun sekali akan Iya. terjadi overhaul misal. Itu bisa 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 terjadi, Pak. Atau Iya. eh, kalau misalnya dibilang ya tidak ada yang bisa saya jelaskan, cuman saya janji ya. Percaya atau tidaknya kan jadi pertanyaan dari kita, Pak. Ada orang Iya. yang janjiin gitu, tapi nggak ada hal yang kita pegang gitu. Iya. Istilahnya minjem 100 Iya. tapi Iya. nggak ada yang Baik. dipegang, nggak megang Ya, Pak Adam, clear Pak Adam. KTP. Itu Pak Edison. Iya, ya, clear Pak Ya, Adam. Jadi memang untuk memenuhi apa namanya lifetime sampai 20 itu memang ada dua hal yang perlu kita pertimbangkan bahwa investasi di awal bisa tinggi untuk menjamin itu atau mungkin bisa saja investasi di awal lebih rendah tetapi OPEX-nya untuk overhaul-nya harus merupakan biaya yang kita gantikan dalam perhitungan LCOS misalnya sekali sekian tahun gitu ya Pak ya. Sehingga itu bisa terjamin gitu ya betul, Pak ya betul Pak. kesimpulannya. Baik. Terima kasih Betul. Pak Iya, David. Saya kembalikan lagi ke Pak Eka. Clear penjelasannya. Makasih. Oke, terima kasih Pak Bang Edison. Eh, Pak David Adam, kalau boleh ini Pak ya, mungkin kita nggak ngomong merek gitu Pak ya. Tapi apakah karakteristik hmm, baterai ini Bapak udah bandingkan semua Pak? Maksudnya karena Huawei ini kan memang China Pak ya. Apakah betul hmm. baterai dari China itu memang lebih unggul dibanding misalnya baterai dari Eropa sekarang Pak? Tentang kualitas atau mutunya Pak?
Hmm, Jawabannya eh, ada kemungkinan iya, Pak. Karena kebutuhan sel di Cina itu jauh lebih banyak dibandingkan di Eropa. Kebutuhan sel untuk electric vehicle. Contoh di Shenzhen itu sudah tidak ada sama sekali motor combustion engine. Motornya motor listrik, sepeda motornya. Mobilnya juga mobil listrik. Artinya, kemampuan sel manufaktur di Cina ini sudah sangat tinggi gitu dibandingkan dengan mungkin produk-produk yang lain. Eh, Artinya mereka meet the requirement antara cost dan quality-nya itu sudah ada di sweet spot gitu. Mereka sudah menemukan di situ. Jadi kita sebutnya nanti di situ akan reliable gitu di manufaktur Cina. Tetapi apakah ketika kita berbicara sistem integrasi, ketika kita menggunakan baterai energy storage system, ini belum tentu. Perusahaan manufacturer dari Eropa, misalnya apa namanya brand-brand yang lain atau dari US atau dari Eropa itu juga sangat advance karena kemampuan mereka terhadap power elektronik dan kemampuan mereka terhadap pembuatan semikonduktor itu juga advance dan juga kemampuan IT programming apa namanya IT mereka untuk menjaga ya BMS itu kan salah satunya di IT ya mereka kemampuan untuk logic untuk softwarenya itu juga sangat bagus. Jadi itu bisa dikomparasi gitu. Di Cina hardware manufaktur itu bisa sangat sangat bagus Pak. Maksudnya sangat tinggi. Tapi kemampuan untuk deliver software yang user friendly, bagus dan reliable itu nggak banyak yang bisa. Eropa dan Amerika masih lebih baik gitu. Ya, kalau kita bilang Huawei ya, Huawei otomatis kita unggul di situ juga lah. Pak. Kalau di Cina kita salah satu tier one-nya. Karena memang perusahaan IT dari lahirnya di situ. Tapi secara general itu seperti itu. Kemampuan hardware manufaktur kita bagus, secara kemampuan software engineer mungkin agak uh, belum gitu. Orang di Cina selalu bilang bahwa mereka itu bagus untuk membuat 1 hingga 100, tapi 0 to 1 itu kurang. Kenapa? Ya itu yang kurang. Jadi artinya uh, copy paste ya, dari 1 ke 100 mereka tuh jago dan cepat, tapi 0 ke 1 untuk menginisiasi idenya itu kurang. Contoh misalnya kemampuan tadi yang saya sebutkan kemampuan untuk bypass dan bug di dalam satu baterai pack sehingga ketika ada failure itu tidak terjadi, itu diterapkan pertama kali oleh brand-brand di Jerman. Itu saya ketemu pertama kali di tahun 2018 brand yang bisa memiliki kemampuan itu dan saya pakai di Indonesia untuk skala lab waktu itu skala lab eh, untuk uji coba itu dari Jerman dia memiliki kemampuan itu gitu. Eh, Terus kemampuan VSG pertama kali dikembangkan oleh perusahaan konsorsium antara Jepang dan US gitu. Tetapi itu dari 0 ke 1 dan dari 1 ke 100-nya ini banyak yang bisa ngejar dari perusahaan-perusahaan Cina Pak saat ini dari 1 ke 100-nya. Nah ini yang jadi isu apa namanya mungkin ya ke depannya. Ya, kenapa bisa seperti itu? Mungkin karena investment cost-nya di sana lebih murah di Cina dan lain sebagainya. Saya kurang tahu Pak. Itu Pak Eka menjawab pertanyaannya. Jadi secara Oke. general untuk sel memang mungkin bisa yakinkan bahwa ya di Cina mungkin akan lebih baik karena konsumsinya kita udah nemuin sweet spot artinya. Tapi kalau untuk sistem, nah ini yang jadi pertanyaan lain. Di sistem ini jadi diskusi lain dari situ. Mungkin itu Mungkin Pak dari Eka. pengalaman proyek-proyek yang Bapak punya, Pak, ada ini, Pak, ada kesimpulan gitu, Pak, masalah sistem itu, Pak, bahwa sistem di Oke Pak, Eropa atau sistem kesimpul di mana yang lebih unggul gitu, Pak. secara sistem Pak, secara sistem itu ketika kita ada trade-off-nya ya Pak ya. Di Indonesia secara pengalaman gitu, itu banyak sekali yang eh, menggunakan teknologi yang mix and match tanpa standarisasi pabrik. Ini karena mereka mencari biaya termurah. Jadi EPC itu masih masih berasumsi bahwa mencari biaya termurah gitu, atau user masih mencari biaya yang paling murah dengan trade-off-nya adalah teknologinya itu sendiri. Contoh ada brand A. Brand A ini memiliki kemampuan PCS yang sangat bagus gitu. Tapi mereka bisa kompatibel dengan baterai yang sudah well tested gitu, di lab mereka sendiri
eh, dan C. Akan tetapi di Indonesia kebanyakan adalah mereka pakai brand A yang bagus, baterainya mereka trade off dengan yang jauh lebih murah karena baterai brand B dan C harganya cukup tinggi. Yang akhirnya apa? Sistem tidak bekerja sesuai dengan keinginan. Itu yang akan terjadi di lapangan. Eh, dan ketika apa namanya sistemnya kita harapkan mungkin di tahun ke-10 baru ada reparasi, itu di tahun ketiga, tahun keempat itu sudah mengalami eh, kerusakan yang cukup parah sehingga membutuhkan maintenance yang cukup serius atau bahkan replacement. Pengalaman saya di lapangan banyak seperti itu. Tetapi pengalaman lain adalah ketika brand tersebut itu menggunakan semuanya sudah yang well tested gitu, yang well tested kayak misalnya kita menyebutkan Huawei. Huawei antara PCS dan baterainya karena udah satu sistem, kita jualnya satu sistem pasti udah well tested gitu. Itu sejauh ini tidak ada masalah. Pengalaman saya yang kita pasang di Indonesia belum ada isu sama sekali, belum ada isu kecuali mungkin isu diintegrasi ketika commissioning masih ada satu dan lain hal ya, maksudnya di sisi apa namanya konstruksinya, bukan di sisi ketika sistem telah beroperasi. Itu tidak ada masalah. Brand lain, misalnya non Huawei, saya juga pernah apa namanya mengoperasikan itu dari tahun 2016 sampai saat ini di Bekasi. Well tested antara seluruh brand yang menggunakan yang sudah terverifikasi oleh manufaktur satu sama lain masih beroperasi dengan baik dari tahun 2015. Nah, masalahnya di Indonesia adalah saat ini eh, ketika kita berbicara project base adalah orang beranggapan tadi, saya pengen apa namanya ngambil yang paling murah, ngerakit sendiri tanpa tested oleh manufaktur. Sehingga ketika terjadi anomali yang sesuai yang tidak diinginkan, brand pada lepas tangan. Brand A bilang, kamu nggak mau, kalian tidak menggunakan baterai yang kita rekomendasikan. Brand baterai bilang, kalian menggunakan PCS yang tidak kita rekomendasikan. Akhirnya dispute di situ. Itu Pak yang terjadi Pak. Padahal apakah brand B, baterainya B dan C tadi jelek? Enggak gitu. Brand B dan C itu brand bagus juga. Brand A juga bagus. Cuman masalahnya adalah mereka nggak kompatibel. Itu isunya. Jadi eh, sama-sama brand bagus gitu ya, tapi cuman nggak kompatibel aja. Itu yang isunya di situ Pak. Baik, terima kasih Pak David penjelasannya. Ya. Bapak-bapak semua, kita juga masih ada panelis lain, Bang Faiz. Silakan Bang Faiz, masih di mute Bang Faiz. Oke. Oke, terima kasih Pak Eka atas kesempatannya. Terima kasih juga Pak David ya atas pemaparan yang sangat menarik ya terkait dengan peran BES pada microgrid untuk menuju NZT. Tadi Bapak menyampaikan ya ada beberapa peran yang bisa dimanfaatkan atau dilakukan oleh BES. Di antaranya tadi ada 6. Bagaimana dengan power smoothing, Pak? Kan kita tahu ya, ketika kita ingin meningkatkan nilai bauran renewable energy, di situ ada intermittency yang harus diantisipasi. Nah, beberapa source menyampaikan itu challenge yang harus diselesaikan. Nah, kira-kira mungkin dari sudut pandang Bapak terkait dengan peranan BES dalam mengantisipasi hal tersebut. Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan challenge ya. Tadi sudah disampaikan juga salah satu permasalahan atau tantangan yang harus diselesaikan itu adalah permasalahan panas. Ya, bagaimana kita tahu bahwa BES atau baterai, lebih tepatnya baterai berjenis lithium ion itu sangat rentan terhadap panas. Nah, kira-kira dari sisi industri sendiri ya Pak, dalam skala besar terkait dengan mengantisipasi hal ini, ya itu sudah sampai sejauh mana? Nanti Bapak bisa cerita pengalaman Bapak seperti itu. Kemudian eh, yang ketiga tadi sudah disampaikan lebih dalam ya pertanyaan Pak Edison dan Bapak juga sudah menyampaikan terkait dengan keekonomian dari sisi BES itu sendiri. Kalau misalnya kita lihat Pak, kalau misalnya skala grid tadi sudah disampaikan, kalau skala rumah ya,
mungkin di skala RT atau RW itu yang applicable buat diterapkan itu yang ukuran berapa Pak? Biar nanti itu bisa jadi salah satu program RT atau lingkungan RW kita. Kalau misalnya RW. banyak kan itu nanti bisa menuju NZT ya, meskipun partisipasinya Ya, nggak banyak. Demikian Pak, terima kasih. baik. Terima kasih Pak Faiz. Menjawab pertanyaan Bapak tadi. Maaf Pak, yang pertama saya agak lupa pertanyaannya. Ketangkep yang kedua sampai ketiga. Belum catat tadi Pak. Eh, saya jawab dulu yang ketiga ya Pak ya. Yang skalanya berapa sih Pak untuk untuk oh iya yang pertama ingat untuk ini smoothing. Nah, tapi jawab yang ketiga dulu Pak. Skala untuk residensial itu apakah rumah tangga ya atau RT RW? Nah, kalau rumah tangga untuk skala satu rumah gitu Pak. Skala satu rumah itu sebenarnya saat ini eh kalau misalnya kita berbicaranya adalah dengan listrik yang dari grid gitu. Kita tidak akan mendapatkan LCOE yang lebih baik ketika kita menggunakan baterai karena harga dari listrik dari grid dari PLN itu masih lebih murah dibandingkan dengan sistem LCOE yang tadi 15 sen ya Pak. Saya LCOS itu 15 sen untuk skala 15 megawatt, 10 megawatt hour hitungan saya tadi. Sedangkan harga PLN kita 7 sen. Jadi dua kali lipat lebih dari itu baru di LCOE-nya apa namanya biaya penyimpanan baterainya saja. Nah, uh, tetapi untuk skala residensial rumahan ini kita bisa menerapkan ketika sebagai peak shifting atau maximum self consumption. Artinya seperti apa Pak? Artinya ada di beberapa daerah yang memang sudah terelektrifikasi, terlistriki, tetapi belum 24 jam, SAIDI-SAIFI-nya masih jelek. Nah, di situ yang kita bisa mempertimbangkan penggunaan energy storage system untuk skala rumahan untuk baterainya. Karena tujuannya adalah bukan elektrifikasinya lagi, tetapi menambah keandalan dari sistem itu sendiri. Trade-off-nya adalah memang harga yang lebih mahal dibandingkan dengan listrik yang pure dari PLN ya, karena subsidi dan lain sebagainya. Itu untuk skala rumahan. Tetapi untuk skala desa, sebenarnya seperti case-case yang sudah ada yang proyek-proyek sering dilakukan ESDM, apa kementerian dari ESDM untuk listrik-listrik yang di daerah terpencil 3T itu sudah sangat cukup dan secara ekonomi itu sudah masuk karena asumsinya adalah dia tidak ada listrik sama sekali di situ, ya kan? Sedangkan ketika kita membawa pembangkit baru ke situ, misalnya genset dengan capex yang lebih murah tapi OPEX dan charging cost-nya lebih tinggi gitu, total LCOE-nya akan lebih tinggi dibandingkan full baterai dan PV. Nah, di situ sudah masuk skalanya, baik itu di skala 40 kWh, 50 kWh baterai, 100 kWh baterai itu sudah masuk, skalanya sudah masuk. Karena baterai di sekarang ordernya misalnya di eh, 400 kWh dan lain sebagainya, misalnya pun dua kali lipat dari harga yang skala 10 mega, itu kalau kita hitung dia masih di bawah 30 sen, paling di 28, di 26 atau 24. Mungkin sekitar sekitar 24 26 sen. Nah, artinya dia masih lebih murah dibandingkan dengan biaya pembangkitan di genset itu jadi lebih masuk itu, Pak. Lalu menjawab pertanyaan pertama, Pak, untuk smoothing peran BSS itu seperti apa? Jadi kalau misalnya tadi Bapak saya izin share lagi, Pak, di materi saya mudah-mudahan tampak di sini. Apa namanya? Untuk smoothing ya. Itu kan ada di sisi pembangkit ya, Pak ya. Apa namanya? Supaya gridnya tidak mengalami gangguan yang cukup besar karena pembangkitnya intermittent. Nah, sebenarnya peran BSS itu tadi sangat penting. Yang ada di sini, Pak. Dia sebagai demand charge atau peak and frequency regulation dari sistem. Yang artinya dia mempertahankan frekuensi di 50 Hz. Nah, bagaimana dia bisa mempertahankan frekuensi di 50 Hz gitu? Ya, dia load sharing dengan pembangkit yang lain. Eh, Artinya apa? Ini apa namanya? Dia bisa mengkompensasi itu semua. Jadi kalau misalnya pembangkitnya di sana ada kekurangan suplai, maka baterai akan discharge ketika lebih dari suplai. Ketika suplainya berlebih, baterai akan charge. Ketika punya kemampuan seperti itu, maka dia
bisa menstabilkan sistem. Tetapi kalau smoothing yang skalanya adalah smoothing di PV, ya misalnya di panel surya yang mana panel surya itu apa namanya memiliki intermittency yang cukup parah seperti ini. Nah, yang dimaksud smoothing itu sebenarnya adalah ya dia memastikan bahwa di sininya smooth. Nah, smooth bukan yang ini, Pak. Kalau ini demand charge, kalau yang ini yang di atas, yang di bawah. Jadi smoothingnya supaya memastikan output dari PV itu smooth. Smooth di mana? Di ya lurus seperti ini kayak gunung. Yang akhirnya dampaknya apa? Dampaknya kepada sistem dispatcher itu lebih mudah dalam mengendalikan supply dan demand supply ke jaringannya. Jadi kan kalau seperti ini linear apa bentuknya nggak acak gitu kan ada polanya, dispatcher itu akan lebih mudah untuk mengontrol sistemnya sehingga eh, frekuensi di sini tetap 50 Hz gitu Pak. Jadi lebih aman. Nah ini fungsi baterai mungkin bisa seperti ini. Karena apa? Karena ya pola operasinya akan beda. Pola operasinya akan beda. Karena di sini mungkin baterai akan energy storage system itu bekerja di PQ ya. Di PQ itu artinya dia memproduksi daya aktif dan reaktif, tapi tidak memproduksi V dan F-nya tidak diproduksi. Sehingga dia berdasarkan produksi dari PV, dia akan melakukan charging dan discharging. Tapi ini untuk smoothing PV. Tapi kalau untuk smoothing di grid sisi jaringan, kita bisa tanpa menggunakan PV, tapi kita berdasarkan apa namanya eh, kekurangan P yang ada atau Q yang ada daya aktif atau daya aktif di sisi beban akan disuplai oleh baterai. Maka untuk melakukan ini baterai harus memiliki kemampuan VSG seperti itu Pak. Jadi memang operasinya akan beda nanti. Tapi kalau yang dimaksud di Bapak di ini ya seperti ini, kalau yang dimaksud yang apa namanya smoothing di sisi pembangkit supaya di tetap 50 Hz maka akan seperti ini. Perbedaannya ada di situ di operasinya nanti Pak. Mungkin itu Pak Faiz. Tiga terjawab semuanya Pak ya. Tadi yang satu skala berapa, harganya berapa, Pak, sama smoothing. Maaf pasti di mute Pak Faiz. Bang Faiz masih mute, Bang. Oh, Oke, terima kasih. Jadi tadi untuk yang ketiga Bapak sampaikan mengenai kapasitas yang kira-kira bisa diterapkan ya untuk pedesaan itu di angka 40 kWh tadi Pak ya? Itu udah masuk maksudnya bisa Ya, lebih besar. ya. Jadi Tapi minimal. kayak 40 kWh ya itu udah bisa bisa Jadi bisa kalau beroperasi lah. misalnya kita bisa menghimpun nih, entah itu di 3T ataupun di lingkungan rumah kita, orang-orang yang nanti mau menghimpun dan sudah terkumpul 40 kWh, itu kurang lebih bisa bersaing dengan diesel tadi berarti ya. Baseline-nya di 40 kWh ya. Kemudian Betul, Pak. tadi untuk yang pertanyaan pertama terkait dengan peran dari PV itu berarti nanti dia sebagai ini ya karena nanti dia bisa menginjek VAR ya. Jadi nanti dia bisa ngatur kestabilan dari grid ya tadi Pak ya, maksudnya gitu ya. Betul. Jadi Ya. kita bisa pakai base untuk VAR compensator. Nah, tadi terkait dengan yang panas kayaknya belum ya Pak ya? Oh Yang iya, standar untuk VAR. panas Ya, teknologi dari manufaktur untuk ya, ini ya, betul. untuk apa namanya Heat management. mengatasi Hmm, temperatur heat management. hmm. Jadi ini yang perlu dipertimbangkan juga Pak ketika kita melakukan product selection gitu. Ada beberapa baterai manufaktur itu yang
menyerahkan itu kepada user. Jadi memang harganya cukup murah, tetapi eh, resiko tadi, trade-off-nya adalah resiko untuk supaya bisa terjamin misalnya di usable-nya berapa seumur hidup sistem itu adalah temperaturnya dijaga. Nah, itu ada beberapa manufaktur yang oke ini tanggung jawabnya user, tanggung jawabnya investor. Tetapi kayak manufaktur-manufaktur yang sudah seharusnya yang sudah cukup besar gitu, baik itu uh, brand apapun juga, itu akan menjadi responsibility dari manufaktur tersebut. Jadi baterai energy storage system itu sudah datang dengan teknologi coolingnya. Saat ini teknologi yang marak itu kan ada dua tipe kan, yang air cooling, jadi menggunakan AC, jadi kontainer besar itu dengan AC di dalamnya, pendingin-pendingin chiller-chiller di dalamnya, baik itu centralized maupun decentralized, macam-macam kayak brand Samsung CATL dan lain sebagainya menggunakan teknologi itu. Ada juga teknologi yang menggunakan liquid cooling, jadi pendinginannya menggunakan liquid untuk memastikan temperatur kerja di si baterai itu tetap terjaga. Nah, liquid cooling juga sudah menjadi cukup populer saat ini, semakin naik daun karena dia membutuhkan self consumption yang lebih rendah dibandingkan dengan air cooling. Jadi kebutuhan listriknya untuk konsumsi pribadinya, pendinginannya itu dia lebih sedikit. Kenapa? Karena dia ya pendinginannya cuma butuh kompresor sama pipa-pipanya itu. Sedangkan air cooling itu butuh air intake, kompresor, air intake dan air outtake gitu kan. Jadi ada heat exchanger-nya juga. Nah, di situ eh, apa namanya, kebutuhan usable, maaf, self consumption akan lebih tinggi dibandingkan dengan liquid cooling. Nah, teknologi-teknologi ini sudah diterapkan di baterai-baterai. Nah, lalu mana yang lebih baik, apakah liquid cooling atau air cooling? Jadi kalau misalnya saya bilang tidak ada solusi yang sempurna untuk semua masalah. Hmm. Jadi secara round trip efisiensi atau usable capacity mungkin liquid cooling akan lebih baik gitu. Liquid cooling akan lebih baik. Itu sudah dipastikan karena teknologinya ya sama kan kayak di motor, pendingin udara sama pendingin apa namanya, radiator beda. Di sepeda motor gitu pakai air radiator beda. Eh, liquid cooling akan memiliki efisiensi yang lebih tinggi. Tetapi biasanya liquid cooling itu didatang dengan sistem yang sudah terassembly, sudah terakit dari pabrikan dan tidak bisa dipisah-pisah. Jadi misalnya datang satu kontainer 40 ton atau 50 ton, ya 50 ton datangnya. Artinya apa? Artinya ketika kebutuhan di Indonesia itu remote area yang sulit terjangkau dengan kontainer seberat 50 ton, maka penggunaan liquid cooling ini jadi tidak possible. Maka solusinya adalah trade-off-nya kita menggunakan air cooling meskipun round trip efisiensinya ya lebih rendah gitu. Tapi bisa diinstal Pak gitu. Daripada bawa 40 ton pakai kapal ketinting nggak akan nyampe di Pak, nggak akan nyampe di pulau gitu. Jadi itu seharusnya kalau manufaktur besar yang well known brandnya harusnya sudah atau tier one lah. Itu semua cooling system sudah embedded di dalam sistem yang mereka tawarkan gitu. Kecuali Oke. Bapak beli sel. Kalau beli sel, ya tadi harganya akan lebih murah, tapi trade-off-nya adalah resiko untuk melakukan menjaga baterai bekerja mendekati STC standar test condition itu di si investor gitu, I see. bukan di pabrikan lagi. Jadi trade-off-nya ada di situ, Pak Hmm. Faiz. Baik, baik, menarik, tercerahkan. Termasuk Ya. mungkin penerapan dari heat pipe juga sudah diterapkan kali Pak ya? Teknologi heat pipe, Gimana Pak? heat pipe untuk sistem pendingin. Eh heat pipe itu yang seperti apa? Ya, jadi kebetulan di FT ya, itu juga ada yang fokus riset di sistem pendingin. Beliau menggunakan heat pipe untuk mendinginkan satu objek ya. Saya kebayang mungkin heat pipe dengan efisiensi yang sangat tinggi itu bisa juga diterapkan di base system ini. Oh bisa Pak, teknologi pendinginan ini terus-terusan Terus berkembang dikembangkan ya. soalnya Pak, Hmm. karena nggak cuman baterai, ya Hmm, tidak cuman baterai, betul. semikonduktor apapun itu di rating ketika kena panas. Jadi Turun ya. teknologi pendingin ini Hmm. di skala apapun tetap dikembangkan oleh manufaktur, tetap Ya. gitu. Baik,
Terima kasih banyak Pak David atas semua penjelasannya. Terima kasih. Oke, terima Sama-sama, kasih Pak Faiz. Bang. Ya, terima kasih Bang Faiz. Terima Terima kasih. kasih Pak David Adam penjelasannya. Kita sudah sampai sudah berakhir sesi kedua pertanyaan dari panelis. Kita akan istirahat sejenak dan setelah itu kita akan masuk ke sesi terakhir yaitu sesi pertanyaan dari peserta lainnya. Silakan operator.
Baik, Bapak-Bapak semua, sambil kita menunggu Pak David Adam kembali, ada beberapa pertanyaan yang sudah ada di chat. Mungkin bisa diulang langsung. Ada Pak Erwin. Pak Erwin Kasih, silakan Pak kalau bertanya langsung Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam banyak Pak warahmatullahi Eka, wabarakatuh. sudah Ya, diundang lagi nih. ya, Juga ya. izin pada Pak Amin ya, ada Pak Sumaryadi. Kepada Pak David Adam, terima kasih. Salam kenal, saya Erwin Kasim dari Masyarakat Konservasi Energi Efisiensi sebagai anggota. Saya punya concern satu aja sebenarnya, tidak begitu banyak, bukan sebagai pertanyaan, mungkin juga bisa kombinasi sebagai usulan. Apa yang disampaikan oleh Pak David tadi sudah luar biasa sekali, dan memang betul di lapangan, di pasar teknologi baterai semakin berkembang, harga pun sudah turun dari mungkin 2, 3, 5 tahun lalu dari $350 per kWh, sekarang sudah sampai 220 tadi saya dengar penjelasan dari Pak David ya. Luar biasa. Nah, ini akibat karena demand-nya naik, otomatis supply juga akan turun. Ini hukum ekonomi. Nah, cuma masalahnya untuk daerah-daerah grid yang terpencil, yang skalanya kecil, apakah itu PLN yang mengoperasikan atau Pemda atau kumpulan masyarakat, rata-rata mereka memang masih struggling, tapi sistem berjalan di sana karena bisnis baterai, bukan bisnis baterai, bisnis maintenance genset juga sudah jalan dengan teknisinya ada di sana. Supply solar juga sudah berjalan karena ada pemain-pemain bisnis solar di sana. Kalau dengan adanya sistem baru di sana tentu akan mengganggu kenyamanan kehidupan mereka yang sekarang bermain dengan solar dan bisnis maintenance dari genset satu. Yang kedua, untuk penggantian sistem dari genset yang mungkin operasinya cuma 6 jam sehari menggunakan baterai, tentu merupakan investasi yang besar di depan. Tadi saya dengar kalau investasinya ada, bahkan LSOE-nya bisa turun sampai ke 16 sen per kWh ya. Tapi walaupun demikian juga tidak mudah karena kalau kita lihat Pemda dan pemerintah pusat juga punya keterbatasan dana untuk investasi. Apalagi masyarakat di sana sudah sangat berat kalau dimintain investasi untuk membangun fasilitas BES tadi. Nah, biasanya diharapkan swasta bawa uangnya, bawa teknologinya, kemudian nanti nyicil bayarlah si masyarakat di sana. Nah, ini yang kadang-kadang perlu ada studi di awal. Ada pre-FS atau FS, whatever deh namanya. Harus ada tim ahli datang ke sana, bawa teknisinya, baik itu tim teknis dari sipil, mechanical, electrical, dan lain-lainnya. Mereka duduk bareng, hitung-hitung, sampai nanti dia bisa hitung dengan angka keluar tadi 16 sen per kWh untuk LSOE-nya. Nah, ini kan perlu ada orang, Pak. Harus ada yang bayar di depan ini. Apakah mungkin dari pihak pabrik ya, atau technical provider ini yang dari luar punya teknologi baterai yang bagus tadi, untuk bisa ikut berinvestasi lah. Tidak hanya nunggu dibeli barangnya, tapi ikutlah sharing investasi 20 tahun. Barangkali dengan meningkatnya demand, harga turun lagi, sehingga pasar nanti akan naik lagi, Pak. Nah, ini hanya sekedar pemikiran yang mungkin tidak pas ya, karena tadi bahas diskusi banyak masalah teknis. Sementara saya agak melihat dari sisi bisnisnya. Karena dari segi teknis kita angkat topi, penelitian sudah baik, teknologi di luar negeri sudah demikian cepat sekali berkembang, tapi kok pasarnya tidak begitu tumbuh gitu di Indonesia. Nah, ini aja mungkin sebagai
concern untuk bahan diskusi detail. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Makasih Pak Eka. Ya, langsung aja Pak David. Bisa langsung dijawab Pak Eka? Ya, Baik, Pak Erwin, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk menjawab ketika ada sistem baru, apakah menjadi satu disruptif terhadap eh, sistem yang sudah ada itu? Jawabannya pasti, pasti itu Pak. Nggak mungkin nggak. Jadi menjawab pertanyaan itu adalah keniscayaan Pak. Ketika kita apa namanya eh, ada sistem baru yang datang itu akan ada learning curve lagi, akan ada kurva pembelajaran yang harus kita lalui lagi, yang artinya itu akan menjadi eh, gangguan buat sistem yang sudah berjalan. Itu sudah kepastian. Permasalahannya adalah seberapa besar kita mau improve di situ. Kalau misalnya keinginan kita untuk improve itu cukup tinggi gitu, ya learning curve itu harus suatu keniscayaan dan harus dilakukan. Lalu apakah bisnis itu akan terganggu? Jelas ekosistem bisnis juga akan terganggu. Tetapi sama juga Pak, sesuatu yang stagnan dan tidak ada improvement itu akan cenderung tergusur. Dinosaurus itu sekuat apapun dinosaurus, dia tergusur karena nggak ada improvement di dalam diri mereka gitu. Sebesar itu dan sekuat itu. Jadi kemauan untuk berubah itu yang menjadi satu kunci lah Pak sebenarnya. Lalu apakah perusahaan yang sudah ekosistem yang sudah berjalan itu akan mati? Mereka akan mati ketika mereka tidak ingin berinovasi. Jadi ketika mereka mau berinovasi, pasti akan ada cara. Contoh saat ini saya hanya menyewakan genset. Model perusahaan saya adalah menyewakan genset, tetapi genset ini eh, saya sewakan berdasarkan kilowatt hour yang diproduksi. Kita udah tahu tadi, oh kilowatt hour diproduksi itu adalah 30 sen gitu. Saya bisa berinovasi dengan menawarkan harga yang lebih murah, tetapi saya sebagai perusahaan genset tadi berinovasi menggandeng perusahaan renewable energy untuk berkolaborasi. Ini bisa jadi satu eh, apa namanya ide gitu. Tapi apakah idenya perfect nggak tahu Pak. Nanti itu bisa digodok lagi Tapi kemauan untuk inovasi itu harus ada. Yang ada di ini. Ya karena tujuannya memang kita mendapatkan net zero emission. Kalau tidak ya perusahaan apa sekarang dengan membakar fosil sampai saat ini sudah sangat nyaman Pak. Sudah sangat nyaman saat ini. Lalu kenapa kita harus berinovasi ke renewable energy secara global? Yang skala pulau mungkin kecil Pak, tapi ini secara global kita ngomongnya udah berbicara secara global di dunia gitu. Karena adanya eh, efek rumah kaca yang naik gitu, adanya temperatur eh, dunia yang naik gitu. Nanti akan ada pulau-pulau yang tenggelam. Nah, arahnya adalah ke sana. Jadi pemikirannya adalah lebih ke arah global dan inovasi apa yang harus kita bawa ke situ. Dan inovasi ini harus dilakukan dari tatarannya yang kebijakan sampai pelaksana yang paling kecil gitu. Maksudnya bagaimana ini bisa terlaksana? Peran pemerintah akan ada di situ. Bagaimana dia akan mengatur regulasinya, bagaimana pemerintah akan mengatur supply chain-nya terhadap bahan bakar, terhadap baterai dan regulasi penerapan PLTS, baterai dan renewable energy yang lain itu seperti apa? Nah, ini adalah peran-peran, ada perannya masing-masing dari secara sosial ekonomi ini akan menjadi perannya eh, orang lain, bukan peran saya di situ. Saya kurang expert di situ. Lalu pertanyaan kedua, kalau tadi secara sosial ekonomi sudah, maaf pertanyaan kedua apa Pak tadi Pak? Kemungkinan dari pihak provider itu ikut berinvestasi, Pak. Sharing resiko, Untuk tidak diserahkan investasi. pada Nah, sharing, sharing resiko. Jadi sharing resiko itu benar-benar sharing resiko ya Pak. Jadi secara bisnis itu, misalnya saya menjawab secara uh, bisnis yang kita lakukan saat ini, sharing resiko itu pasti akan dilakukan. Jadi beberapa resiko yang akan uh, kita terima itu pasti kita ambil, harus harus ada risiko yang kita ambil. Tetapi yang kita butuhkan ketika kita mengambil suatu resiko adalah kepastian dari uh, bisnis itu akan berjalan atau tidak. Yang pertama adalah kepastian demand.
Jadi kalau misalnya saya membangun suatu pembangkit, yang saya jual adalah listriknya. Yang harus dipastikan adalah demand-nya. Ada tidak atau demand-nya. Ketika demand-nya itu ada, maka itu bisa berjalan. Lalu yang kedua adalah skalanya. Seberapa besar skala yang bisa saya terima di situ. Kalau misalnya terlalu remote area, kapasitasnya kecil, demand-nya juga kecil, tetapi effort yang saya lakukan adalah terlalu besar, yang akhirnya adalah rugi, maka bisnismen tidak ingin melakukan itu. Orang yang tidak akan melakukan itu. Salah satu solusinya adalah memberikan kepastian. Artinya apa? Kalau misalnya pemerintah daerah ataupun orang yang di area tersebut gitu tidak memiliki kemampuan untuk financing, maka SDM-nya dinaikkan sehingga data untuk survei, data untuk apa namanya melakukan pre-FS itu bisa dilakukan internal. Bayangkan ketika kita membayar orang untuk pre-FS internal, orang kita punya kemampuan untuk melakukan itu, kita eh, uang yang kita keluarkan adalah cuma uang gaji mereka dan juga bisnis trip perjalanan dinas mereka. Sedangkan ketika kita apa namanya membangun satu pembangkit yang dikeluarkan adalah CAPEX dan OPEX-nya. CAPEX, OPEX-nya itu akan keluar semua. Jadi itu akan besar. Tapi kalau misalnya kita SDM-nya naik, kita punya kemampuan untuk melakukan asesmen yang baik, sehingga bisa diterima oleh bank, diterima oleh pengusaha, maka pengusaha tidak perlu melakukan itu di awal. Jadi sharing resiko. Resikonya adalah, oh saya punya datanya yang bisa saya terima, ternyata nanti kejadian saya investasi di situ tidak sesuai harapan, itu saya tanggung resiko. Tapi sharing resiko ya, bukan dari awal resikonya di saya. Survei saya, masak saya, demand yang nggak ada yang salah saya, rugi yang rugi saya. Nah itu namanya bukan sharing resiko. Itu nggak sharing resiko, tapi ya sharing resiko SDM kita harus kita naikkan. Apa namanya kemampuan kita untuk melakukan pre-FS, mengcapture isu yang ada di daerah kita itu harus kita tingkatkan sehingga dan potensi-potensi apa itu harus bisa dikembangkan di situ. Maksudnya kita harus bisa ya setidaknya kalau nggak punya duitnya kita punya knowledge-nya, how to-nya sehingga sehingga investor itu mau masuk di situ Pak ya jawabannya Pak. Mungkin mungkin seperti itu. Tapi Ya, mungkin jawabannya juga nggak tepat juga. Saya nggak tahu. menarik Pak David. Ya. Bisa saya minta dikit lagi Pak Eka, mohon izin. Oke, tadi Bapak menyinggung mengenai SDM. Umumnya microgrid itu kan adanya di daerah Pak, di remote area, tidak di Pulau Jawa. Pulau Jawa sudah cukup padat dan nggak perlu microgrid karena harga listrik pun juga udah murah 7 sen. Di daerah yang BPP-nya mahal, pakai genset lebih mahal lagi. Nah, tentu sasarannya harusnya ke daerah. Permasalahannya di daerah itu kan SDM-nya Bapak tahu sendiri, cari tamat-tamat sarjana di daerah juga tidak mudah. Yang tamat-tamat S1, Interupsi S2. Pak Erwin, Ya, bisa to the point aja. oke. Poinnya adalah bagaimana strategi karena kalau kita tidak angkat kompetensi SDM di daerah, ya ini memang dari telur dan ayam, Pak. Nah, ini memang harus ada saran untuk Kagatrik barangkali ya. Bagaimana supaya event-event sosialisasi ini tidak hanya di kalangan di Jakarta, jadi mereka yang sekarang di Pulau Seram, di Pulau Halmahera juga mereka dengar, harusnya mereka juga ikut teredukasi gitu. Itu aja mungkin saran saya ke depan. Terima kasih. Baik Pak Erwin, jadi sarannya untuk Kagatrik UI, kita pada prinsip Pak, saya mewakili Kagatrik, yang usul itu yang mikul Pak. Jadi tolong disebarin ke Seram, ke Pulau Yamdemna, ke Pulau W. Silakan Pak Erwin. Ya kita akan lebih Ya. sosialisasikan lebih luas acara-acara seperti ini. Baik, kita akan bacakan saja Pak ya pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat. Bisa Pak David, saya baca cepat, langsung dijawab aja ya. Tapi lebih baik bila masih ada di Baik Pak. sini, masih hadir, tanya langsung. Mungkinkah digunakan mechanical storage untuk energi ini seperti integrasi dengan artificial dam? Dari Pak Yuga, Pak Witra. Mungkin Pak. Mungkin. Mungkin Oke. Pak. Mungkin Pak. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Baik, sekarang Ya. dari Heru Agung. Mohon izin bertanya, untuk perhitungan satu cycle di baterai lithium itu dihitung discharging sampai 0%, setelah itu charging 100%,
atau dihitung pada saat pergantian discharging ke charging, tidak tergantung berapapun persentase kondisi baterai. Baik, untuk menjawab itu Pak, sebenarnya cara menghitung cycle itu adalah dari SOH baterai ter-discharge 100% dan tercharge 100%. Itu adalah cara yang benar. Karena kalau seperti itu kan kita ketahuan nilai energinya. Tapi kalau cuman perubahan charging dan discharging itu kita nggak tahu nilai energi throughputnya berapa. Jadi cara menghitung charging dan discharging yang lebih akurat adalah kita melakukan ketika SOH 100% berarti baterai discharge sampai 100% dan charge sampai 100 sampai di charging sampai 100%. Lalu bagaimana kalau misalnya tercharge cuma 50% atau 30%, terus discharge lagi 20%. Nah, itu artinya belum satu cycle, tapi mungkin sepertiga cycle, seperempat cycle, dan 2/5 cycle. Makanya dalam suatu sistem baterai yang kita pertimbangkan harusnya adalah throughput-nya, energi yang bisa di-output, yang bisa di-discharge. Karena itu yang kita hitung, itu yang direct dengan uang itu yang ada di situ. Yang ada direct dengan uang itu yang ada di situ. Jadi kalau misalnya bilang, oh Pak, charging discharging baru 10% discharge, terus ngecas lagi dihitung satu cycle, ya jangan mau. Jangan mau menerima sistem yang seperti itu. Tapi perhitungannya harusnya adalah throughput. Itu yang saya sarankan, Pak. Baik, berikut dari Pak Yos nih Pak. Mohon penjelasan dan tanggapan Pak David Adam Al-Rosyid. Hingga saat ini berapa harga keekonomian sebuah BES masing-masing untuk produk Huawei sendiri dan pabrikan lainnya? Adakah matrikulasi komparasinya berdasarkan berbagai spesifikasi? Eh, Jawabannya saya tidak punya matriknya, Pak. Saya tidak punya metriknya. Eh, tetapi sebenarnya harusnya itu bisa didapatkan dari konsultan-konsultan. Biasanya mereka punya data-data baterai merek A harga berapa, merek B harga berapa, spesifikasi, kemampuan, dan lain sebagainya seperti apa. Nah, kebetulan saya tidak punya datanya. Tapi konsultan harusnya punya yang kata-kata konsultan-konsultan di bidang energi storage system yang sudah berpengalaman, harusnya mereka ada data ini. Baik, Karena based on project yang sudah berjalan, quotation berapa itu bisa. baik. Kalau harga kan sudah dijawab tadi Pak ya, 16 sen dolar per kWh ya. Harga BES. Per WH, ya per WH. Per, per watt hour ya, Iya, 16 sen. Berikut iya. apa strategi Huawei dalam menekan harga BES di waktu mendatang agar penerapannya lebih masif di Indonesia? Sekarang strateginya untuk di Indonesia sebenarnya lebih ke arah demand. Jadi dengan tumbuhnya demand maka kemampuan manufaktur juga akan turun gitu. Maksudnya kemampuan manufaktur akan naik sehingga cost manufacturing akan turun. Uh, di Indonesia, di Cina sebenarnya saat ini sudah hampir di sweet spot. Artinya kemampuan manufakturnya sudah apa namanya turun harganya sudah turun. Tapi kalau kita harus menggunakan lokal konten, nah tadi kemampuan kapasitas produksi kita gede sekali. Tapi produksinya cuma 30 mega, jadi belum ekonomis nih Pak kalau di Indonesia sekarang. Produksinya cuma 20 mega, 10 megawatt hour per tahun. Padahal kemampuan produksi kita gede, fasilitinya cukup gede gitu. Jadi belum ekonomis kalau di Indonesia. Ya strateginya adalah kita terus promoting sistem ini untuk saat ini sehingga mencapai nanti ke skala ekonomi produksi yang lebih baik. Baik, sekarang ada pertanyaan langsung nih dari Pak Sahat Puta Galung dari KMSI. Silakan Pak Oke, Sahat. terima kasih, Pak. Suara saya didengar, Pak? Jelas. Jelas. Oke, Pak Adam, saya mungkin ada dua pertanyaan, Pak. Mungkin agak sedikit beda, Pak ya. Yang pertama, kalau boleh saya nanya, ini saya sangat setuju dengan BES ini ya di microgrid. Nah, teknologi baterai ini kan bagian juga daripada energy management system ya, Pak Adam ya. Nah, jadi pertanyaan saya yang pertama adalah, karena sekarang kan juga ada hidrogen nih Pak. Kira-kira menurut Bapak gitu loh ya, antara BES dengan
HES itu bisa menjadi bagian yang dipadukan nggak Pak untuk sistem microgrid yang off-grid maupun yang on-grid. Yang kedua, ini terkait dengan energy management system Pak. GEM Pak, Grid Energy Management System Pak. Apakah nanti BES itu dan HES itu akan mudah memungkinkan bisa dikoordinasikan dengan smart grid yang ada di microgrid ini Pak. Mungkin itu Pak. Pak Adam, dua pertanyaan aja Pak Adam. Makasih Pak Adam. Baik, sebelum dijawab Pak Adam, boleh enggak Bang Sahat nyalain kamera biar kita Oh, bisa. kamera ya, ntar dulu. Ya, sambil menunggu silakan Pak David menjawab. Baik, pertanyaannya sangat memungkinkan dan kemungkinan besar memang penggunaan hydrogen energy storage itu malah membutuhkan baterai energy storage yang lain. Karena proses elektrolisis dari hidrogen itu sendiri dia membutuhkan energi dan source energi yang memungkinkan dia cukup stabil ya dia butuh satu pembangkit lain apa namanya energi storage lain di situ yang lebih yang apa namanya yang cukup reliable juga. Jadi penggabungan BESS dan hidrogen ini sebenarnya sudah menjadi standar Pak, malah bukan bukan bisa atau tidak, jawabannya memang mayoritas solusi sekarang seperti itu sampai ditemukan cara yang lain. Jawabannya seperti itu. Dan untuk di grid, untuk menjawab pertanyaan kedua, di grid yang skala besar utility untuk menjaga kestabilan sistem gitu di apa namanya grid energy management system, keduanya ini bisa dipadukan dan respon time itu yang jadi isu. Ha- Hydrogen bisa menjadi baseload yang cukup oke gitu. Tetapi lithium ini bisa menjadi grid following yang apa load following yang cukup oke. Jadi sebagai picker yang cukup baik karena respon time-nya lithium akan lebih cepat daripada hidrogen. Jadi ini apa namanya bisa dikomunikasikan dengan baik. Tujuannya untuk apa? Untuk demand charge kalau Bapak tadi memperhatikan di apa namanya presentasi yang saya berikan di halaman berapa tadi saya lupa. Itu ada di pojok kanan atas itu di demand charge gitu. Di bagian demand charge inilah yang kombinasi antara hidrogen maupun lithium bisa menjadi satu solusi yang cukup baik. Menurut saya seperti itu, Pak. Ya, memang antara baterai Mudah-mudahan menjawab Pak Saad. dengan hidrogen, ya Pak ya, antara baterai dan hidrogen memang mempunyai karakteristik berbeda seperti yang Bapak sebutkan itu kemampuannya. Nah, jadi kan kita kan sekarang udah smart Ya. grid Pak nih Pak ya. Nah, dikombinasikan dengan smart grid itu tadi apakah memang tidak ada kendala Pak di dalam ininya Pak? Karena memang karakteristik hidrogen dengan karakteristik baterai itu sedikit berbeda ininya gitu loh. Terutama yang Bapak sebutkan responnya tadi. Kira-kira gimana Pak? Ya, kendalanya kalau diperuntukkan sesuai peruntukannya jadi nggak ada kendala, Pak. Kalau Bapak memaksakan hidrogen sebagai picker, itu yang jadi isu. Jadi itu yang jadi isu di situ hidrogen energy storage jadi dipaksakan jadi picker itu yang jadi isu. Jadi apa namanya untuk secara sistem kontrolnya nggak ada masalah harusnya. Expert udah banyak yang bisa. Jadi tapi difungsikan sebagaimana mestinya. Jadi yang berbasis liquid chemical seperti itu atau gas yang apa namanya perubahan yang cukup banyak. Kalau hidrogen kan ada beberapa change ya. Apa namanya konversinya kan cukup banyak gitu. Jadi dari gas panas panas ke energi listrik dan lain sebagainya. Nah, ini yang jadi responnya sedikit lama, makanya lebih cepat lithium gitu. Kalau misalnya diperuntukkan sesuai mestinya, itu no isu, Pak. Dan memang itu yang dilakukan, misalnya Bapak tahu perusahaan HDF itu, Iya, iya. itu dari Prancis, ya itu yang mereka lakukan. Oh gitu. Basically Pak, itu yang kalau mereka lakukan, Pak. yang Iya. untuk grid Pak ya, kira-kira kapasitas terbesar yang sudah ada bentuk baterai, ini kan kalau yang skala untuk microgrid ya, skalanya kan kecil ya. Kalau yang untuk jaringan besar gitu, Hmm, hmm, kan Bapak bilang kalau nggak salah di awal itu bisa juga di apa di transmisi, bisa juga di lokal Pak ya. Nah, kalau boleh tahu hmm. saat ini mungkin di dunia atau mungkin Huawei itu sudah sebesar apa Pak kapasitasnya Pak? Ah, Huawei tahun 2023 sudah selesai commissioning di Singapura 150 megawatt hour.
tahun 2024 bulan Maret kita selesai 400 megawatt hour di Brazil. Pertengahan tahun di 2024 ini kita selesai 1,3 gigawatt hour di Laut Merah. Jadi skalanya udah cukup besar. Oke, itu dipakai di mana, Pak? Di, Udah di cukup apa? Di besar. transmisi atau di lokal, Pak? Nih, Pak. Boleh tahu, Pak? Yang kalau untuk apa namanya di Singapura itu di combine dengan gas engine, tetapi koneksinya ada di transmisi. Begitu juga yang ada di Brazil itu di, ditaruhnya di transmisi sebagai sistem stabilisasi untuk menstabilkan sistem pembangkitnya sebagai demand charge. Begitu juga yang ada di Belanda itu cukup besar juga. Kalau yang di Laut Merah di sisi pembangkit Oke, sebagai main source-nya. oke. Ya. Makasih, Pak. Ini Adam, sukses lah buat Huawei ya. Dan kalau bisa baterai ini betul-betul jadi suatu yang andalan juga ya, termasuk dengan hidrogen nih. Karena kita, coba Bapak kan bilang katanya, wah ini harus jadi NJS-nya di 2020, 2060 ini pasti akan tercapai gitu. Mudah-mudahan sukses nih buat Huawei. Tapi mungkin kalau bisa sih ada Huawei mau investasi seperti tanyaan apa gitu Pak itu Pak gitu. Supaya tadi ada investor yang mau, kalau di daerah terpencil siapa yang mau gitu investasi. Makasih Pak, mungkin dari saya salam Pak ya, terima kasih Pak ya. Sama-sama Pak Sahat. Baik, terima kasih Pak Sahat. Sekarang akan Yuk. dibacakan pertanyaan dari kolom chat oleh Gita. Silakan Gita. Ya, baik Pak. Berikutnya saya akan membacakan pertanyaan dari Pak Heru Agung. Mohon izin bertanya, untuk perhitungan satu cycle di baterai lithium itu dihitung discharging sampai 0%, setelah itu charging 100%, atau dihitung pada saat pergantian Gita, discharging? yang di bawah itu tadi sudah. Oh, itu tadi sudah. Ya, Pak Yos ini ya Pak? Bukan. Oke, saya bacakan dulu ya. Mohon izin Oh, yang bertanya ini Pak Pak. Oh, David. udah ini. Kalau bisa. Yang ada 5%-nya itu, share 5%. Oh, kalau bisa di-share 5% yang gagal untuk menjadi listen learn buat kita-kita ataupun packager yang lain minimal poin-poin di 5%-nya. Seperti itu Pak. Baik, saya juga membaca pertanyaannya. Ya, itu 5% failure yang disebabkan di apa namanya sistem mayoritas yang dari kita adalah di DC fault. Jadi kegagalan di sisi DC itu mayoritas. Tetapi ada beberapa hal kerusakannya itu dikarenakan oleh grid failure, kegagalan grid. Jadi eh, itu yang menyebabkan sistem rusak. Hasil analisa tadi, tapi lebih dari 70% atau 80% kerusakan failure rate yang apa namanya yang kita hadapi saat ini adalah di DC, di sisi DC, masih karena sisi DC. Nah, tapi di sisi DC ini kenapa bisa terjadi failure di sisi DC? Ini mayoritas karena workmanship. Ini yang jadi masalah, Pak. Pengalaman di project adalah selama ini adalah terjadi arcing di sisi DC. Kenapa bisa terjadi arcing di sisi DC? Karena insulasinya tidak baik. Kenapa insulasinya tidak baik? Terjadi kabel-kabel yang terkelupas. Ya, kenapa bisa terkelupas? Karena waktu melakukan instalasi workmanship-nya kurang kurang bagus. Nah, ini yang sering ini sangat sering terjadi. Atau pemasangan kabel yang tidak sesuai gitu. Jadi kita pernah menemukan beberapa case di mana apa namanya kabel itu memiliki KHA yang tidak sesuai yang di standarkan di puil gitu. Itu pernah. Lalu ada juga kejadian kenapa failure terjadi karena workmanship lagi. Jadi apa kabel tray itu biasanya filling rate-nya cuma 80%. Jadi harus kabel tray itu maksimal diisi 80%, ini diisi 150%. Jadi kabelnya sangat padat di situ. Sehingga bagian tengah panas, insulasinya turun, terjadi fail di sisi DC, DC to ground yang mempengaruhi ke seluruh sistem. Nah, itu sering terjadi, beberapa kali terjadi, tapi mayoritas memang di sisi DC yang terjadi kesalahannya di situ. Uh, Beberapa case setahu ini sejauh saya di Huawei baru 2 case yang
disebabkan oleh grid failure. Jadi kegagalan karena sisi gridnya yang bermasalah. Jadi tiba-tiba terjadi lonjakan tegangan atau drop tegangan yang signifikan sehingga sistemnya bermasalah gitu. Itu dua, mayoritas di sisi DC, Pak. Jadi untuk milih brand apapun, pastikan proteksi di sisi DC-nya oke, Pak. Apapun brandnya. Untuk Pak Heru ya. Ada pertanyaan lain, Ibu kita? Sebelumnya, terima kasih Pak atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Khairuddin Karim. Mohon izin bertanya, ada beberapa daerah terpencil di Kabupaten Kukar, Kaltim, yang sudah mendapatkan bantu PLTS komunal, tapi masih dengan kapasitas kecil, yaitu sekitar 20 KWP untuk sekian puluh RT. Bagaimana Pak, apakah BSS bisa jadi solusi khususnya untuk mengcover kekurangan energi pada masyarakat terpencil tersebut? Kira-kira kalau sekitar 2 kali lipat energi listrik yang dibutuhkan, berapa kira-kira kapasitas base dan investnya? Terima kasih Pak sebelumnya. Baik, apakah base bisa dipakai ya untuk ini? Sebenarnya bisa, Pak. Pak siapa, Pak? Pak Khairuddin. Jadi baterai energi storage system untuk mendapatkan 100% supply energi itu bisa bisa menggunakan baterai energi storage system. Tapi ya tadi eh, demand harus kita manage. Jadi dengan adanya cuma ada 20 kWp, 20 kWp itu bisa menghasilkan berapa kWh? Anggap aja 4 jam sehari, berarti cuman sekitar 80 kWh per hari. Ya jangan install equipment atau kita pasang komponen listrik yang lebih dari 80 kWh total penggunaannya per hari. Misalnya kasih 100 watt nyala 24 jam, ada 3 lampu ya sudah nggak cukup apa namanya energinya gitu. Jadi kemampuannya kan kita harus lihat itu. Sumber utamanya kalau misalnya kita dari PV, ya kita harus hitung PV-nya itu bisa generate berapa kWh per harinya. Nah, setelah itu baru berapa energi yang kita pakai di siang hari dan berapa yang akan kita gunakan ketika tidak ada matahari. Nah, di situ kita harus ada hitung-hitungannya. Nah, di sini berapa kapasitas baterainya, apakah harus 2 kali lipat atau 3 kali lipat itu tidak ada rule of thumb yang benar seperti itu, Pak. Maksudnya yang benar-benar akurat, tapi lebih ke arah bagaimana bebannya, lalu energi yang dihasilkan selama siang hari ketika ada matahari, lalu pola operasi yang terjadi di siang hari dan malam hari. Nah, itu kita harus kita sesuaikan. Kalau kita ingin dapat 24 jam yang baik seperti itu. Nah, sebenarnya ngitungnya sederhana, Pak. Pakai kalkulator aja kita nyalain listrik siang hari berapa, malam hari berapa, kebutuhan listriknya berapa watt, nyalanya berapa jam. Ya udah, totalnya harus kurang dari 80 kWh. Kalau di sini 20 kWp kan berarti 20 kali 4 jam kan 80 kWh. Harus kurang 80 kWh. Kalau lebih dari itu pasti listriknya nggak akan 24 jam. Tapi ya nggak apa-apa juga karena emang kebutuhannya. Kita harus deal dengan itu, harus trade-off-nya ada di situ. Nah, tidak ada Pak rule of thumb-nya. Lalu kalau misalnya harganya berapa? Nah, ini harga residensial itu di pasaran variatif sekali Pak baterai Pak. Baterai itu yang ada harganya $700 per 5 kWh, ada yang 1.200 hingga ke $3.000 per kWh-nya. Karena kalau untuk baterai skala residensial ini modelnya sudah bervariasi sama kayak barang elektronik yang kita pakai sehari-hari kayak handphone, laptop dan lain sebagainya. Di mana safety-nya, fiturnya, kemudahan instalasinya itu sangat bervariasi. Yang akhirnya pemilihan kita sangat banyak. Dan itu kita pilih aja Pak nanti yang sesuai keinginan kita di mana. Yang sesuai kemampuan dan sesuai budget ya kayak pilih handphone. Mau yang apa namanya Android kelas entry level, mid range atau high end. Seperti itu. Kalau untuk residensial sekarang sudah ke arah itu, sudah ke arah consumable baterai energy storage ini. Jadi range harganya juga sudah sangat sangat banyak sekali, sangat jauh sekali. Itu Pak jawabannya. Jadi kalau ini average di Indonesia mungkin di harga sekitar 1.200, 1.700 per 5 kWh. Average ada beberapa yang 900 per 5 kWh. Ada yang segitu Pak, in average. Tapi kalau di
Eropa kayak brand Anker gitu. Anker itu kan produksi aksesoris handphone. Itu memproduksi baterai energi storage system untuk residensial, harganya $4.000 bro, 5 kWh. Ya, apa namanya? eh, itu pilihannya banyak kalau di sekarang sudah ke arah consumable barangnya. Itu Pak Khairuddin. Mudah-mudahan menjawab. Baik Pak David, Pak Adam. Saya lihat ada yang angkat tangan ini dari Sumatera Barat, PLN UP2D, Bapak Beni Ari. Silakan Pak Beni, dinyalakan kameranya. Suaranya belum keluar Pak Ben. Koneksi suara di sana belum bagus, Pak Beni Ari. Itu termute Pak. Tidak, tadi sudah unmute, tapi suara dari dia tidak. Mungkin di mikrofon di sana atau di jacknya nggak kontak betul. Dicoba Pak. Sudah, good. Oke, baik. Terima kasih Pak David. Kami tadi menyimak dari awal, luar biasa sekali untuk teknologi BASE ini. Sebuah keniscayaan Pak, kami di PLN ini terkait dengan, kami to the point ke power quality Pak. Jadi pelanggan-pelanggan yang ada di sekitar Jamali dan juga lebih khususnya ke Banten, itu terkait dengan power quality sangat concern ya. Kami temukan juga yang sekarang di unit kami di Sumatera Barat, beberapa pabrik pengolah sawit juga mengeluhkan terkait dengan power quality. Nah, tadi di saat ada hitung-hitungan terkait dengan berapa rate kapasitas yang harus dibutuhkan sehingga akan mengeluarkan sebuah harga sen yang lebih murah di saat kapasitas yang lebih besar. Nah, di saat ada keluhan terkait dengan power quality, biasanya itu untuk energi atau kapasitas MW yang dibutuhkan itu lumayan besar, kita anggap satu MW gitu Pak ya. Tapi karena ini adalah kompensator sebuah power quality, ya mungkin ordonya hanya sekitar range antara 100 sampai 300 milisecond gitu ya Pak. Nah itu bagaimana di saat kita menggunakan base ini, seharusnya kan tidak memerlukan jumlah energi yang besar ya, tapi rating dari kapasitas mungkin kita katakan ampere lah, ampere yang besar gitu ya. Nah, bagaimana Pak terkait dengan base ini gitu ya? Apakah bisa untuk dipakai untuk hal tersebut gitu ya, mengkompensasi dari power quality? Itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin isu terkait dengan tadi menyambung dari pertanyaan dan jawaban sebelumnya, di saat base ini terinstall secara on grid, nah biasanya kapasitas dari sebuah mekanik dari peralatan listrik yang tersambung ini kan terkait dengan breaking capacity, Pak. Nah, apakah teknologi BASE ini itu sudah dihitung juga terkait dengan breaking capacity dari BASE ini gitu ya? Nah, karena kalau kita trafo ini kan mungkin untuk breaking capacity-nya besar ya, karena mechanical gitu ya. Nah, bagaimana terkait dengan BASE ini, Pak? Mungkin dua pertanyaan itu yang agak spesifik yang mungkin terlintas di saya saat ini, Pak. Oke, terima kasih Pak David atas jawabannya. Eh, langsung aja Pak Adi ya, Ya, menjawab Pak langsung, Beni. langsung. Ya, silakan. Ya, gini Pak Adi. Jadi memang betul, baterai itu kan ada beberapa tipe selnya. Yang lithium saat ini yang paling banyak di pasaran. Kalau misalnya kita lihat ya, saya izin share screen sekali lagi eh, di screen saya. Nah, ini ada beberapa tipe baterai. Di sini ada lithium, terus sodium dan lain sebagainya. Nah, saat ini penggunaan di lithium itu ada beberapa sel tipe yang dipakai. Ada LFP, gitu kan, ada NMC yang sering banyak dipakai. Nah, dua tipe baterai ini. NMC itu akan memiliki sirit yang lebih tinggi. Jadi ketika Bapak kebutuhannya adalah untuk kapasitas yang apa namanya untuk power yang lebih besar tapi kapasitas baterainya hanya kecil karena hanya sesaat, itu NMC itu bisa sampai 4C. Artinya Bapak punya 1 megawatt hour baterai itu bisa mengeluarkan 4 megawatt
power daya itu sesaat gitu. Itu bisa mengeluarkan sampai di 4C. LFP ini maksimal di 1C. Ada beberapa manufaktur yang bisa memproduksi hingga di 2C. Nah, tetapi nanti kembali lagi ke investment. Ketika kita berinvestasi sistem yang hingga di 4C seperti ini, maka biayanya akan jauh lebih tinggi dibandingkan kita menggunakan sistem LFP yang 1C. Nah, trade-off-nya ada di situ, Pak. Jadi trade-off-nya adalah Bapak, misalnya asumsinya adalah kita linear. Kapasitas baterai 1 MWh dan 4 MWh itu harganya mirip-mirip ketika si rate-nya berbeda. Tapi faktanya di pabrikan itu tidak. Harga apa namanya sistem yang 4C itu bisa 4 kali atau 5 kali lebih mahal daripada sistem 1C. Dan umurnya pun bisa seperempatnya, apa 25% eh, doang dari sistem yang 1C. Jadi umurnya pun jauh lebih pendek, cuma di seperempatnya. Yang ini yang menjadi trade off gitu. Kita trade off-nya ada di situ. Nah, idealnya adalah ketika kita punya harga yang base-nya sama, si rate-nya berbeda pun memiliki harga yang sama, maka tutup mata kita akan memilih apa namanya sistem yang memiliki si rate yang lebih tinggi untuk smoothing atau untuk frekuensi respon tadi. Tapi faktanya ini menjadi trade-off tersendiri dan jadi kita sebagai engineer itu milihnya agak rumit. Kenapa? Karena untuk perencanaan sistem ya karena faktanya harganya berbeda di pasaran gitu. Ini yang jadi pertimbangan, Pak gitu. Eh, Mungkin itu untuk jawaban yang pertama. Nah, jawaban untuk menjawab yang pertama. Jadi kalau misalnya harganya sama, ya sirit yang lebih tinggi itu tadi yang bisa dipakai gitu. Eh, tapi dan lifetime-nya sama. Tapi faktanya adalah siritnya lebih besar, lifetime-nya akan turun, harganya pun akan meningkat beberapa kali lebih banyak. Trade-off-nya ada di mana kita harus nyari sweet spot-nya engineering. Nggak bisa dijawab mana yang lebih baik. Nggak bisa seperti itu. Kita harus hitung bener-bener di sistem engine ketika kita desain satu sistem itu. Trade-off-nya ada di situ. Nah, yang kedua adalah menjawab breaking capacity. Kalau misalnya baterai itu seperti apa breakingnya? Kalau misalnya trafo itu kan lebih ini. Yang saya tangkap di breaking capacity apakah pembebanan yang berlebih itu, Pak? Apakah seperti itu? Saya kurang paham. Atau MTBF, mean time before failure-nya dari satu sistem? Pak Beni, saya Oke. nggak paham dengan pertanyaan yang kedua, mohon maaf. Terkait paparan jika di saat di jaringan on-grid ini ada gangguan hubung singkat, Pak. Nah, di saat ada gangguan hubung singkat ini kan dibutuhkan ya, Oh, short circuit ratio. yes, ya itu, Pak. Ya, ya, short circuit ratio-nya untuk di sistem itu pengaruhnya bukan di baterai Pak sebenarnya, tapi ke PCS karena sebelum kena di baterai kalau short circuit itu PCS-nya kena duluan. Nah, short circuit rasio contribution yang ada di PCS itu rata-rata di 1,7. Tapi itu kalau yang bagus ya atau bahkan ada yang 2. Nah, ini ada yang bagus. Nah, apakah ada studinya? Itu ada Pak. Nanti apa namanya? Di Grid Impact Study harusnya ada beberapa studi yang bisa ditampilkan di situ. Tapi setiap case akan berbeda-beda karena kita ngelihat kondisi juga gitu. Ketika di grid following kan kita ngikutin grid yang semacam apa. Biasanya apakah memperburuk atau enggak. Kontribusi rasio kontribusi kita berapa itu harus dihitung. Dan nanti ada rata-rata sih di 1,7 sih Pak. Gitu Pak. Short circuit rasionya. Kontribusinya di situ. Pak Beni. Oke, kalau sudah terjawab, kita masuki bagian terakhir, Pak ya, sesi penutup. Diawali dengan pernyataan penutup oleh para panelis, kemudian terakhir oleh Pak David Adam Al-Rosyid. Saya mulai panggil dari Bapak Edison. Bila monitor, silakan Pak Edison berikan pernyataan penutup, closing statement. Atau Bang Amin, bila masih monitor. Akademisi UI, Bang Amin.
atau Pak Sumaryadi? Kalau begitu langsung saja ke narasumber, Pak David sebagai pernyataan penutup dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Adi, terima kasih rekan-rekan yang sudah menyempatkan diri untuk hadir dan mendengarkan diskusi pada sore hari ini. Penutup dari saya bahwa untuk menuju net zero emission itu di kedepannya kita tidak hanya bergantung pada satu sumber renewable energy saja teknologinya karena renewable energy ini akan intermittency, maka teknologi-teknologi pendukung lainnya itu juga harus dikembangkan dan kita memulai studinya. Di kasus ini adalah di baterai energy storage system, yang di mana salah satu teknologi yang kita harapkan mampu mensupport penetrasi renewable energy yang lebih besar di kemudian hari, dan sehingga target net zero emission di tahun 2060 itu bisa tercapai. Mungkin itu dari saya, Pak Adi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak David Adam. Sebelum pemutaran lagu penutup, saya umumkan topik webinar kita minggu depan, hari Jumat, 29 November, Sustainable Hydropower Protocol, dibawakan oleh Bapak Dr. Engineering Ismet Rahmat Kartono, Sarjana Teknik Magister Engineering dari PT Poso Energi. Silakan diputarkan lagu penutup. Tolong Pak share screen-nya dipadamkan Pak David agar operator bisa putar lagu. Baik. Ya, terima kasih. Akhirul kata kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak David Adam Al-Rosyid
beserta perusahaannya PT Huawei. Semoga berhasil, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada saudara-saudari partisipan yang masih bertahan maupun yang sudah pergi. Semoga apa yang kita percakapkan, kita dengarkan hari ini berguna bagi nusa dan bangsa, dan juga bagi kita pribadi maupun institusi di mana kita bekerja. Demikianlah webinar Kagatrik UI untuk Indonesia Terang Benderang.